Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di channel YouTube Riko Ike dalam sharing santai ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat berkarya dengan bahagia. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, semoga sharing kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita mulai saja. Sharing saya kali ini adalah mengangkat tema bangkit. Apa sih itu bangkit? Bangkit itu bergerak, bangun, memulai kembali, bergerak untuk menuju keadaan yang lebih baik lagi. Dan kita itu bangkit dari apa gitu? Kenapa harus bangkit? Gitu? Tentunya kita harus bangkit dari masa-masa sulit. Semua kita ini sebenarnya kan sedang menghadapi kehidupannya masing-masing, dengan ujiannya masing-masing, dengan versinya masing-masing. Nah, tapi kita semua bisa baik-baik saja jika kita mau bangkit dari masa-masa sulit tersebut gitu. Bisa jadi karena ada yang sedang menata ekonominya kembali agar lebih baik lagi, mungkin setelah kebangkrutan usahanya gitu ya. Lalu ada juga yang mungkin ingin bangkit menyembuhkan sakit yang sedang dialaminya saat ini. Lalu ada juga yang mungkin ingin bangkit menata kembali hidupnya setelah harus menjadi seorang single mom gitu ya. Perempuan-perempuan yang dimanapun berada yang saat ini sedang berada dalam keadaan sulitnya. Nah, kita harus bangkit dari masa-masa sulit ini. Kenapa kita harus bangkit? Tentu saja agar hidup kita ini bisa terus berjalan, berputar, bergerak, bermanfaat. Ya, untuk apa gitu? Ya, untuk bekal menuju tujuan akhir nanti. Kita semua pasti memimpikan akhir yang husnul khotimah, akhir yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, bukan dalam keadaan sedang terpuruk. Baru kita bisa siap untuk kembali menghadap Allah. Dan tentu saja untuk membawa bekal yang terbaik juga untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Karena ya hidup di dunia ini kan hanyalah sebuah persinggahan, perjalanan agar kita bisa mengumpulkan bekal untuk hidup yang sesungguhnya, yaitu di akhirat nanti. Nah, itulah kenapa kita harus bangkit. Jadi jangan sampai ketika saatnya nanti Allah memanggil, kita masih dalam keadaan yang meratapi nasib, terpuruk, menyerah seperti itu. Jadi itulah kita istilahnya itu kita tidak mati karena masa-masa sulit ini. Tidak mati walau raga masih bernafas. Harus tetap hidup, bermanfaat, memberikan yang terbaik di sisa-sisa usia kita. Seperti itu. Makanya saya sering berdoa gitu ya. Ya Allah, ketika saatnya nanti tiba, tolong saat itu adalah keadaan di mana saya itu memang sudah benar-benar dalam kondisi terbaik, dalam kondisi siap, dalam kondisi di mana saya itu sudah mempersiapkan semuanya untuk kembali kepadamu gitu. Jangan dalam kondisi di mana saya sedang terpuruk, sedang menangis, sedang meratapi kehidupan, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk hidup ini. Nah, itu yang selalu saya
doakan di setiap doa-doa saya, dan semoga sisa usia kita bisa terus diisi dengan manfaat-manfaat kebaikan, serta bisa menjalani amanah-amanahnya Allah, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya kelak di hari akhir. Nah, sebenarnya masa-masa sulit ini tidak perlu terlalu membuat kita itu menjadi orang yang paling merana di dunia gitu, karena semuanya sedang menjalani itu, semuanya ada versinya masing-masing, ujiannya masing-masing sesuai dengan kadarnya. Allah yang lebih tahu kita, kekuatan kita tuh akan muncul ketika kita diberikan ujian apa gitu. Tentu saja tidak mudah, pasti manusiawi, namun kita dapat mengambil pelajaran hikmah dari masa-masa sulit ini. Apa saja sih hikmah-hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari masa-masa sulit kita? Yang pertama, tentu saja kita jadi bisa belajar bagaimana kita harus bersyukur di saat kita sedang lapang. Tuh, saat sedang lapang, tentunya kita akan lebih bersyukur kembali sebelum datang masa-masa sulit kita. Mempersiapkan segala sesuatunya, menguatkan diri, mempertahankan hidup seperti apa. Jadi kita akan lebih bersyukur kembali untuk selalu mensyukuri setiap kondisi yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Lalu yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil dari masa-masa sulit ini? Bahwa kita tuh sebenarnya sedang ditugaskan oleh Allah untuk tidak menyerah dengan masa-masa sulitnya. Itu tidak boleh mengalahkan diri untuk terus bangkit. Ketika dikasih masa sulit, ya udah bangkit, tugas kamu bangkit. Ketika jatuh, ya udah berdiri lagi. Jatuh ya diri lagi, jatuh ya jalan lagi, diri lagi. Seperti itu gitu. Allah itu mungkin ingin gitu ya, hamba-hambanya ini menjadi hamba yang spesial, potensial, yang kuat, sehingga nanti bisa menjadi hamba yang memang bisa menjalankan kehidupannya seperti apa yang Allah mau, gitu kan. Bisa terus bermanfaat, memberikan istilahnya itu, kalau kita sebagai muslim harus menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana itu bisa terjadi jika kita hanya terus meratapi, menangisi keadaan kita saat ini gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah keadaan boleh sulit gitu ya, tapi pikiran dan hati kita itu harus terus menggelora gitu. Jadi ya apapun keadaannya, sesulit apapun keadaannya, nggak apa-apa, kita jalani dengan sabar, tapi di hati kita harus terus bersemangat untuk bisa mengubah keadaan sulit ini menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi mari kita bangkit yuk kita bangkit, ayo bangkit dari masa sulit, bangkit dari rasa takut, rasa tidak percaya diri gitu ya, insecure, keadaan apapun gitu ya. Mau bisa dari kesulitan ekonomi, kebangkrutan gitu. Bahkan kita harus bangkit mengalahkan rasa malas yang ada pada dalam diri kita, malas untuk bergerak, malas untuk berubah, seperti itu gitu. Allah selalu ada, maka tidak layak kita berduka. Itu quote yang selalu saya ingat dari guru saya, dan saya mendapatkan ilmu ini juga karena digembleng, istilahnya dibina, dirangkul oleh gurunda tercinta Teteh Indari Mastuti. Semoga Allah memberkahi beliau,
hingga akhirnya bisa sampai ke titik ini, bisa berbagi juga sharing dengan teman-teman semuanya di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Nanti ada step by stepnya lagi bagaimana kita bisa memulai proses bangkit ini. Apa aja yang harus dilakukan sebelum kita bisa bangkit gitu, sehingga bisa berhasil bangkit juga gitu. Nanti ada di video saya selanjutnya yang akan mengusung tema berdamai dengan keadaan. Semoga jadi manfaat, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin merekomendasikan sebuah buku yang berjudul Bangkit, dan ini juga salah satu buku yang buku pertama yang saya ikut menulis di dalamnya bersama guru saya Teteh Indari dan teman-teman penulis lainnya dalam sebuah buku antologi. Di sini kenapa saya merekomendasikan, karena ternyata banyak perempuan-perempuan hebat di luar sana yang membuat saya terpana, yang membuat saya bersyukur bahwa keadaan saya saat ini itu masih jauh lebih baik dari mereka di luar sana. Seperti itu. Di sini banyak kisah-kisah inspirasi seorang ibu yang harus bangkit dengan 3 orang anaknya, seorang single parent gitu ya, seorang atau sepasang couple planner yang harus bangkit dari kebangkrutannya, seperti itu. Itu pokoknya banyak banget kisah-kisah inspirasi yang tertuang dalam buku Bangkit ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa mampir juga ke Instagram saya Dalam Dunia Menulis yang ada di deskripsi channel YouTube ini. Semoga menjadi manfaat dan menjadi semangat untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada dalam kondisi sulitnya. Jangan takut, kamu tidak sendirian, kita semua sedang berjuang, namun dengan bergandengan tangan, insya Allah yang beban yang berat-berat akan menjadi ringan gitu. Dicari ilmunya, merapat kepada orang-orang terbaik yang memang sudah sukses untuk bangkit dalam hidupnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu semangat berkarya dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.